Terima kasih. Ya, dimatikan ya. Di mute ya. Kita ucapkan selamat siang, selamat berpuasa buat anak-anaknya Ustazah semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga apa yang kita upayakan pada siang hari ini diberikan ilmu yang berkah dan juga ilmu yang bermanfaat. Karena pada siang hari ini kita sama-sama belajar. Ustazah juga belajar, kamu belajar, dan semua ustazah yang ada di sini juga kita saling belajar bersama. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama, dibaca dalam hati, kemudian diniatkan menuntut ilmu, ya. Insya Allah segala yang kita lakukan hari ini diberikan Allah pahala dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini Ustazah Ida akan mengajak teman-teman untuk sama-sama mengulang lagi apa saja amalan-amalan yang bisa dilakukan anak-anak muslim saat bulan Ramadan ya. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu apa saja syarat-syarat untuk melaksanakan puasa Ramadan ya. Masih ingat nggak pelajaran kelas berapa ya puasa ini ya? Kelas 1 ada. Kelas 1 ada ya. Puasa itu rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Terus. Nah, sekarang kita belajar syarat puasa. Nah, salah satunya adalah seorang muslim Islam kemudian mumayyiz dapat membedakan yaitu yang sudah balik. Nah, yang ketiga suci dari haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian pada waktu yang diperbolehkan puasa yaitu pada bulan Ramadan atau bulan-bulan yang tidak dilarang itu, contohnya puasa Ramadan, terus puasa sunnah Senin Kamis, terus puasa bid'ah, puasa apa itu? Yaumul bid itu yang tengah-tengah itu. Kemudian mengetahui masuknya bulan Ramadan. Nah, salah satu syarat yang tidak diperbolehkannya tidak berpuasa yaitu adalah orang sakit, kemudian nifas, dan salah satunya yaitu bab haid. Nah, teman-teman kemarin sebelum belajar sama Ustazah Ida, sebelum belajar sama Ustazah Mabrurah, sudah belajar tentang bab haid dan istihadah. Jadi pasti sudah tahu ya. Amalan apa saja yang tidak boleh dilakukan anak-anak yang sedang haid. Salah satunya yaitu sholat. Dan kedua, yang sekarang kita laksanakan adalah puasa Ramadan. Kita tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Alasannya kenapa? Karena kita sedang mengalami atau kedatangan haji. Nah, sekarang biar kita nggak terlalu sedih, aku mens ini nggak bisa ikut puasa. Wah, nggak dapat pahalanya bulan Ramadan lah. Pasti kayak gitu ya. Ada yang kayak begitu? Ada ya? Ada nggak anak SD ada yang kayak gitu? Terus ada yang kayak gini, ya Allah aku kok mens ya gitu. Ya Allah aku kok haid ya, gimana ini aku nggak bisa ikut puasa gitu ya. Nah coba Ustazah akan berbagi slide. PPT saat haid ya. Oke ya, amalan perempuan haid saat bulan Ramadan. Coba Ustazah slide sebelumnya. Yang slide kedua Ustazah. Oke. Jadi apa sih haid itu Nah, haid itu bagian dari kodratnya seorang perempuan. Jadi sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan haid ini dapat dibedakan anak-anak yang sudah mumayyiz, sudah balik, atau yang belum. Nah, dalam pandangan kesehatan, haid itu merupakan siklus biologis kodrati yang dialami perempuan
dalam kelangsungan kesehatan reproduksinya. Jadi kalau haid nggak usah takut, soalnya seluruh anak perempuan sudah ada dalam hadisnya bahwasanya sudah ketentuan dan ketetapannya Allah, karena saking sayangnya Allah kepada kita, maka nggak usah merasa takut atau merasa sedih. Kenapa kok aku mens? Kenapa kok aku haid? Ya, itu juga untuk kita, untuk kesehatannya kita, ya. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah, amalan apa saja sih yang boleh dilakukan anak-anak yang sedang haid? Selanjutnya, Us. Oke, karena kita nggak bisa puasa, terus nggak bisa sholat, terus nggak dapat pahala lah. Nah, ini yang pertama yang Ustazah ambil. Sebenarnya banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan, ya. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Terus kalau menuntut ilmu kan kalau zamannya waktunya puasa ini biasanya banyak kajian-kajian Ustazah di masjid-masjid, ya kan? Pernah nggak ikut apa itu namanya kuliah subuh? Terus biasanya ikut mama ke masjid. Ada apa itu? Ada kajian sebelum buka puasa. Itu termasuk menuntut ilmu nggak Ustazah? Iya, menuntut ilmu. Tapi untuk anak-anak yang sedang haid bisa melakukan menuntut ilmunya di rumah saja. Apalagi sekarang banyak pembelajaran secara virtual, ya kan? Nah, salah satunya yang kita lakukan hari ini. Nah, seminar keputrian ini walaupun dilakukan secara virtual, insya Allah sama Allah diberikan ilmu yang barokah juga. Nah, coba dalam sebuah hadis ini syar'u ibadah farasi bahtu anhu jihad. Nah, belajarlah ilmu. Nah, mencari ilmu itu ibadah. Menelaahnya adalah tasbih dan mengkajinya adalah jihad. Jadi, kalau kita lagi haid, boleh Ustazah menuntut ilmu jelas. Boleh, karena menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Dapat pahala enggak Ustazah? Ya pasti dapat pahala, cuma takaran pahalanya hanya Allah yang tahu. Kita hanya melakukan amalan-amalan ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya Ustazah. Nah, selanjutnya ada lagi berzikir. Berzikir itu mengingat Allah, ya. Coba kita lihat surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wastabbihu bukratan wa asila. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Karena berzikir yang banyak. Biar kita tuh disuruh Allah berzikir yang banyak. Nah, kemudian disuruh bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, ini dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang zikir. Dan keutamaan zikir sangat banyak sekali. Jadinya kalau waktu haid, kita nggak melamun. Melamun tuh lapor-lapor, nonton TV terus nggak bisa ngaji kok nonton TV aja. Nah bisa apa aja bisa dilakukan berzikir, apa aja ya kalimat yang bisa dibacakan Ustazah, contohnya membaca subhanallah, ya biasanya zikir setelah sholat itu ada zikir, itu boleh dibaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dibaca Allahu akbar. Berapa kali Ustazah? Sebanyak-banyaknya. Kamu bisanya 100 kali ya boleh. Ya, 1 juta kali juga boleh. Nah, itu pun sifatnya tidak wajib. Jadinya kalau bisa dilakukan tambah. Kemudian selanjutnya amalan yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Jadi teman-teman pernah dengar ayat yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Tahu kan? Berdoalah kepadaku kata Allah. Doa yang banyak Allah akan mengabulkan. Luus aku lo kate wudu us, kaiso salat us, kayak boleh berdoa. Nah, berdoa itu bisa dalam keadaan apapun.
Ya, ketika kamu lagi haid juga bisa berdoa. Ustazah, doa apa aja yang boleh saya bacakan? Doa apapun itu. Doa apa aja? Doa yang baik-baik pastinya kan. Nah, kalau doanya itu ada dalam Al-Quran, Ustazah. Contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina. Itu kan ada dalam ayat Al-Quran, Ustazah. Boleh nggak, Ustazah? Aku bacakan. Boleh. Selama bacaan ayat Al-Quran itu digunakan untuk berdoa dan berlindung kepada Allah, boleh digunakan untuk berdoa. Nah, tapi kalau diniatkan untuk membaca Al-Quran, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak dalam keadaan suci. Oke. Sampai di sini mengerti ya anak-anak? Bisa ada lanjutkan? Nah, ada hubungannya berdoa dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Kak bisa ngaji, nggak boleh mengaji. Lah ya Mas'ulul Mutahharun, nggak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Tapi apa yang boleh dilakukan? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Terus dapat pahala yang sama enggak? Dapat. Kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan tidak mengganggu temannya yang sedang membaca Al-Quran, Allah diberikan pahala yang sama dengan orang-orang yang membacakan Al-Quran. Temanku lo jauh, aku lo dengernya lewat murotal. Boleh tak? Boleh. Boleh sekali. Oke, selanjutnya. Ada slide selanjutnya. Nanti kalau mau tanya-tanya di kolom chat ya tentang amalan perempuan haid saat bulan Ramadan. Nah, kemudian ini yang paling seru. Pasti anak-anak biasanya diajak mama untuk bikin takjil, ya kan? Menyiapkan makanan, ya, menyiapkan minuman buat berbuka puasa. Ini juga termasuk ibadah. Terus aku nggak puasa, aku loh, lek ngimin-ngimin boleh tak usah boleh. Adabnya anak yang tidak melaksanakan puasa itu sebisanya dia ikut berpuasa. Kalaupun tak tahan pengen minum, sembunyi-sembunyi, jangan tambah terang-terangan dilihat konconya. Ya. Oke, nah ini selanjutnya memberi makan orang yang berpuasa. Dalam suatu hadis Tirmidzi, ya yang berarti seperti ini. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Misalnya ayah puasa, kakak puasa, mama puasa, kamunya enggak puasa. Terus nyiapno takjil, nyiapno kurma, bantu mama bersih-bersih, ya, meringankan mama, itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang sedang berpuasa. Dan itu tidak mengurangi pahala puasa yang telah dilakukan oleh orang tua yang sampai. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ini ada lagi teman-teman. Mudah sekali, yaitu dengan cara bersolawat. Solawat itu apa sih Ustazah? Kamu sih kalau dengar pengajian-pengajian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada seperti itu ya. Nah, itu namanya salawat. Dalam sebuah kisah sahabat Rasulullah bertanya, ini dikisahkan dalam hadis Tirmidzi, ya Rasulullah, cara bersolawat itu kayak gimana sih? Ya, kalau bahasanya kita sekarang kayak gitu. Kemudian Nabi menjawab, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau nggak bisa panjang, dibaca sedikit aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, dalam hati boleh boleh. Agak keras sedikit boleh. Saya nggak boleh itu teriak-teriak. Untuk temennya tidur, Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti kaget. Ya, sing tidur, teman yang puasa tidur, dibacakan sholawat keras-keras. Kaget temannya nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada menjaga kebersihan dan merawat. Perlu enggak sih Ustazah? Kita itu kalau lagi haid itu kan kotor Ustazah. Darahnya kan kotor. Perlu enggak merawat dia? Nah, teman-teman harus tahu. Nah, dari di dalam tubuh kita, wanita yang sedang haid itu tubuhnya tidak najis. Yang najis adalah darahnya itu tadi yang najis. Nah, jadi kita harus merawat diri dengan cara apa contohnya? Membersihkan diri,
terus potong kuku, kemarin kata Ustazah sebelumnya enggak ikhtilaf, terjadi perselisihan. Ya, kalau kamu apa namanya kukunya kotor kan bisa dibersihkan apa kotorannya pakai menggunakan tusuk gigi, ya kan? Kita bisa dibersihkan. Kalau terpaksa kepotong ya enggak apa-apa, kan sudah tidak menjadi bagian dari tubuhnya sampean. Nah, terus kalau menyisir rambut boleh enggak keramas? Boleh. Malahan istrinya Nabi Muhammad, Aisyah, waktu itu pernah menyisir rambutnya. Ya sama Rasulullah diperbolehkan, enggak apa-apa. Kalau rontok-rontok gimana, Ya dirawat, makanya hati-hati. Nah, boleh enggak Ustazah merawat tubuhnya dengan cara apa lagi Ustazah? Dibersihkan. Makanya kalau mau suci, toharoh itu kan kalau mau bersuci setelah haid, itu kita disunahkan untuk memberikan wangi-wangian pada tubuh kita. Boleh sekali, di roller juga boleh. Ya, soalnya biar lebih bersih badannya. Karena Allah itu suka kebersihan. Ya, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, insya Allah sampai di sini materi yang Ustazah sampaikan. Teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Kita sharing aja, nggak apa-apa. Ustazah, aku kalau pakai pembalut itu kayak gini-gini, Nah, kalau Ustazah Ida sendiri, kalau cara merawat kebersihan Ustazah itu dengan sering mengganti pembalut, ya. Karena bagian itu kan sangat sensitif, ya. Selain sensitif, kan dia basah karena terkena darah yang banyak, ya. Kalau Ustazah, kalau haid itu banyak darah. Jadi Ustazah sering ganti pembalut biar nggak gatel, biar nggak lecet, itunya ya itu termasuk menjaga kebersihan dan merawat tubuh. Itu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, bisa ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sharing aja. Sharing aja, pengen ngobrol apa tentang haid, terus apa aja yang bisa dilakukan. Mau tanya boleh. Oke, selanjutnya Ustazah kembalikan lagi kepada Ustazah moderator, Ustazah Lulu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ustazah Ida atas penjelasannya tentang amalan perempuan haid di ketika puasa Ramadan. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan walaupun kita sedang dalam keadaan haid. Ketika haid kan kita dilarang untuk berpuasa, kita juga dilarang untuk sholat dan untuk beribadah sholat dan beribadah puasa. Tapi masih banyak ibadah dan amalan-amalan lainnya yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki diri dan untuk menambah pahala bagi kita. Tadi diantaranya apa saja anak-anak tadi diantaranya? Wah ini sudah ada yang coret-coret, sudah stop share dulu ya biar nggak dicoret-coret. Nah, tadi diantaranya apa? Yang pertama tadi ada menuntut ilmu ya, ada menuntut ilmu, terus ada juga apa tadi berzikir, berdoa, terus mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan juga apa memberi makan orang berpuasa ya. Kayaknya yang paling sering sekarang kalau kita lihat di jalan-jalan itu banyak yang memberi makan orang berpuasa ya. Terus sekarang anak-anak sekarang Ustazah buka untuk sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sama Ustazah Ida tentang amalan-amalan bagi wanita haid saat berpuasa? Ada yang mau ditanyakan? Boleh langsung pakai suara, boleh juga ditanyakan lewat chat ya. Nah itu, ya mungkin ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk, kita tunggu satu lagi. Atau mungkin kalau tidak ada yang bertanya, nanti Ustazah yang nanya. Gimana yo? Mungkin ini satu dulu ya Ustazah, untuk pancingan anak-anak ini Ustazah. Oh ada dua pertanyaan Ustazah. Pertanyaan pertama dari Sakila Naura Khairunisa. Ustazah bolehkah baca Al-Quran lewat HP saat haid? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua datang Elifa Bariza. Pertanyaannya adalah, Ustazah, kalau misalnya kita ngaji di masjid, tetapi mengaji pakai kitab, bukan Al-Quran. Nah, itu bagaimana Ustazah? Baiklah, satu ya saya kami yang kepada Ustazah.
Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata anak-anak ini antusiasnya sangat semangat ya Ustazah ya. Seharusnya kita ini harus bersyukur ya, subhanallah, anak-anak kita diberikan anak-anak yang solih dan solihah ya. Kenapa Ustazah kita harus bersyukur? Bahkan yang dalam keadaan suci pun bingung mau melakukan apa gitu ya. Nah, sampai anak-anak ini masih tanya, Ustazah kalau haid itu aku bisa baca Al-Quran enggak? Aku kalau haid boleh ikut belajar membaca kitab enggak? Masya Allah Ustazah itu senang banget ya, pertanyaan anak-anak ini luar biasa sekali. Orang yang suci aja bingung mau melakukan apa ya. Malahan banyak yang membuang-buang waktunya ketika suci. Padahal kesempatan kita untuk melakukan kebaikan lebih banyak gitu. Harus dikasih apa ya, buat anak-anak yang luar biasa ya. Semoga bermanfaat ya yang kita hari ini ya. Oke, pertanyaan pertama dari Syakila. Syakila Nus, bolehkah membaca Al-Quran lewat HP saat haid? Pertanyaannya langsung sudah jawab ya. Tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Ya. Padahal HP itu bukan mushaf atau Al-Quran ya. Jadi walaupun dia bukan Al-Quran, tetap dengan niat kita membaca Al-Quran, anak yang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Nah, dengan cara apa agar kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran? Yang tadi sudah jelaskan. Dengan cara mendengarkan. Biasanya di masjid-masjid kan ada ya, orang yang membaca Al-Quran itu biasanya apa itu kayak hataman ya, kalau waktu Ramadan gini kan banyak ya. Nah, itu didengarkan. Insya Allah mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dibacakan oleh orang-orang yang membacakan Al-Quran. Nah, kalau lewat HP kok sama aja, walaupun itu bukan mushaf Al-Quran. Ya, orang memegang aja tidak boleh, apalagi membacanya. Nah, kalau HP ya tetap tidak dibolehkan karena niat kita membaca Al-Quran. Begitu Ustazah. Bagaimana Mbak Syakila, atau mau tanya lagi? Nah ya, nanti dipikir lagi mau tanya apa, boleh di kolom chat atau langsung tanya ke Ustazah Lulu ya. Oke, pertanyaan kedua tadi apa ya Ustazah ya? Ustazah, kalau misalnya kita ngaji, itu kajian. Terus pakai kitab bukan Al-Quran, itu bagaimana Ustazah? Dari Elifa Bariza. Terima kasih Elifa. Elifa luar biasa pertanyaannya, enak ya. Luar biasa, semangat menuntut ilmu. Insya Allah diberikan Allah ilmu yang barokah. Nah, Ustazah boleh enggak? Nah, yang enggak diperbolehkannya itu adalah menetap di masjidnya. Bukan yang tidak diperbolehkan itu sinau atau menuntut ilmu mempelajari kitab, bukan. Ya. Jadi belajar ilmunya boleh, yang tidak diperbolehkan adalah menetap di masjidnya. Alasannya apa? Ya, alasannya kita dalam keadaan haid. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah pernah bilang seperti ini. Nah, orang-orang yang haid itu untuk menjauhkan diri dari masjid. Kenapa? Takutnya nanti kamu pas haid, haid cuma sedikit. Kakak nggak tahu. Tahu-tahu nanti haidnya itu tambah keluar banyak. Terus nanti kita nggak tahu baju kita ini nanti ketetesan darah enggak, ya kan? Baju kita najis enggak, suci enggak? Nah, itu jadi karena masjid dibuat tempat untuk beribadah sholat, jadi tidak disarankan untuk pergi ke masjid. Nah, jadi bisa belajar lewat yang lainnya, ya. Barangkali ikut pembelajaran selain yang ada di musola atau di masjid, seperti itu, Ustazah. Monggo, selanjutnya. Oh ya, baiklah Ustazah, alhamdulillah. Bagaimana seperti tadi Sakila dan Elifa, pertanyaannya insya Allah sudah terjawab ya. Kalau tadi sama untuk Sakila yang membaca Al-Quran saja tidak boleh ketika haid, walaupun itu lewat HP, kan yang kita baca Al-Qurannya, bukan HP-nya ya, yang kita baca adalah Al-Qurannya. Lalu untuk Elifa tadi sudah jelas ya, sudah ingatkan sekali lagi, wanita yang haid itu tidak diperbolehkan untuk iktikaf atau untuk menetap di masjid karena ditakutkan nanti adanya darah haid yang terjatuh atau mengenai lantai dari masjid. Sedangkan masjid itu adalah tempat yang suci, darah haid itu adalah darah yang
najis. Darah itu najis. Baiklah. Selanjutnya Ustazah ada pertanyaan dari mana tadi? Oh, dari Nabila Zahira Fahmi. Ustazah, kalau misalkan kita di perjalanan jauh, terus kalau bocor bagaimana Ustazah cara yang kita lakukan? Wah, ini sering sekali Ustazah ya terjadi, bahkan tidak hanya di anak-anak, bahkan sampai orang dewasa, orang tua pun yang mengalami haid ketika sedang perjalanan. Hal ini pasti terjadi kalau kita tidak mempersiapkannya dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mengantisipasinya. Bagus sekali ini pertanyaannya Nabila. Dan untuk selanjutnya Ustazah, ini ada pertanyaan dari Sika Azza Gracia. Terus mau tanya, kalau misal kita lagi haid, bolehkah kita menggendong bayi? Ya, Ustazah. Baiklah Ustazah, untuk sementara 2 pertanyaan dulu. Tapi sebelumnya, sambil menunggu jawaban dari Ustazah Ida, Ustazah ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Menjawabnya duluan ya. Yang jawaban pertama dan benar itu yang akan Ustazah kasih hadiah. Ya, coba sekarang yang ngantuk-ngantuk ini kayaknya mukanya pada ngantuk-ngantuk Ustazah. Yang ngantuk-ngantuk coba dibuka matanya, kita freshkan lagi. Sudah punya pertanyaan? Yang bisa jawab langsung ditulis di chat, yang jawabannya benar Ustazah kasih hadiah nanti, Ustazah kirim ke rumahnya ya. Pertanyaannya adalah, apakah pahala bagi orang yang memberi makan orang yang berpuasa? Apakah pahala bagi orang yang memberi makan orang berpuasa? 1, 2, 3. Ustazah tunggu jawabannya. Jawaban pertama dan benar akan Ustazah kasih hadiah. Memberi makan, kok dosa? Memberi makan untuk berbuka puasa. Jawabannya yang lengkap ya. Apakah pahala bagi orang yang memberi makan atau memberi buka puasa seperti takjil atau makanan untuk persiapan buka puasa? Dapat pahala, Ya, ini aja Nabila Zahira Fahmi. Oke, Nabila Zahira Fahmi. Jawabannya adalah pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Bagus, ini banyak sekali jawabannya. Dapat pahala seperti yang berpuasa, mendapat pahala. Ya, semuanya. Tapi jawaban pertama tadi dari Nabila siapa tadi? Nabila Zahra Fahmi ya. Ditunggu ya hadiahnya. Nanti setelah sesi tanya jawab, Ustazah pertanyaan satu lagi. Jadi siap-siap ya. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah Ida untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, tadi pertanyaannya adalah gimana kalau saya ini moro-moro bocor di tengah jalan ya. Nah, sebenarnya banyak sekali rukhsah bagi orang yang dalam keadaan safar. Salah satunya yaitu boleh mengqashar salatnya, boleh memotong salatnya 2 rakaat. Kemudian bagaimana Ustazah kalau seandainya kita bocor di tengah jalan, misalnya atau enggak, apa itu maksudnya tuh tahu-tahu head ya di jalan ya. Nah, itu harus kalau seorang anak yang sudah balik itu biasakan diri untuk mengingat ya saat-saat kapan kita itu akan haid. Kan kadang di tubuh kita itu udah ada kayak gitu ya. Kalau kayaknya aku mes ya, pasti yang anak-anak yang udah head pasti punya feeling kayak gitu ya. Nah, ya, pasti kayak gitu ya. Atau kadang kayak usaha bikin jerawatan gitu. Kayaknya momen sini gitu ya. Jadi usahakan untuk menyediakan pembalut. Kalau kadung bocor, nah kan najis ya itu ya, roknya najis. Kemudian tempat yang ditutupi najis. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah pertama mencari pembalut dulu ya. Nah, kalau misalnya tempatnya tempat umum, segera sucikan tempat yang sudah kamu kotori tadi. Contohnya misalnya di bis ya, biasanya kita akan bawa tisu atau bawa tisu basah itu langsung disucikan. Tapi kalau misalnya di mobil sendiri, ya kan, itu langsung segera dibersihkan, disucikan, atau langsung ganti baju yang bersih. Takutnya
Kalau tembus kemana-mana terus duduk di tempat-tempat yang lain, nanti kasihan saudaranya, ya kan? Saudaranya yang sholat nanti bisa terkena najisnya. Ya, ya kan? Nah, yang kedua yang harus dilakukan apa? Mempersiapkan diri. Jadinya kalau udah tahu mendekati waktunya haid, sebisa mungkin sudah siap-siap untuk menyediakan pembalut. Jadi Kak bingung waktunya. Tuh, kedatangan haid ini gimana gitu. Ya. Cukup apa yang sudah sampaikan? Nah, kalau ini Ustazah, misalnya belum sholat Ustazah, tahu-tahu di tengah jalan bocor, makanya ketika mendengarkan azan, Allah sudah manggil kita untuk menyegerakan. Soalnya kita ini sudah punya apa ya, kayak kewajiban gitu loh. Kalau haid itu pasti keluar, kayaknya pasti akan haid. Nah, itu caranya apa? Kayak ono azan, cepet-cepet sholat. Nah, dia enggak punya tanggungan sholat. Nah, ya, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya apa sudah lupa saya? Ya, mau tanya, kalau misal kita lagi haid, boleh kita gendong bayi? Oke, anak-anak, boleh enggak anak yang haid itu apa ya, bersosialisasi lah ya, bukan menggendong bayi aja ya, boleh enggak sih ketemu teman, ngobrol sama teman, boleh sekali. Kan tadi Ustazah udah bilang, tubuhnya orang yang haid itu tidak najis, ya. Tubuhnya kita ini tidak najis. Yang najis adalah darahnya. Ingat-ingat sayang ya, darahnya. Makanya yang harus hati-hati itu adalah darahnya. Takutnya nanti rok-roknya sampean kena darah, ya baju-bajunya kena darah, itu yang ditakutkan. Nek gendong bayi ya boleh sekali ya. Rasulullah aja pernah apa namanya dekatan dengan istrinya walaupun Aisyah sedang haid. Ya. Jadi kalau ada kesempatan lagi kita bisa bahas lagi. Itu Ustazah. Ada yang mau bertanya lagi? Ya baiklah, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, yang najis itu bukan wanita yang sedang haid. Kitanya tidak najis, badan kita tidak najis, tapi yang najis itu adalah darah haidnya, darah kita yang najis ya, darah haid kita yang najis. Baiklah Ustazah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nabila Zahira. Ustazah, kalau misalkan kita sedang haid saat bulan Ramadan, adik dan kakak berpuasa, apakah kita boleh tidak makan dari subuh sampai maghrib tapi tidak niat? Apakah boleh? Oh berarti dia sedang haid atau sedang halangan, cuman dia menghargai adik dan kakaknya sedang berpuasa, jadi dia dari subuh sampai maghrib dia tidak makan, tidak minum, tapi dia juga tidak niat untuk puasa. Ataukah boleh, Ustazah? Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Asti Fitria. Ustazah, kalau menyimak anak ngaji saat haid, boleh Ustazah? Bolehkah kita menyimak anak yang sedang ngaji saat haid? Dan untuk pertanyaan yang ketiga, Ustazah mau tanya, saya kan hafalan menggunakan Al-Quran. Saya kan hafalannya menggunakan Al-Quran. Berarti saat haid, hafalannya berhenti dulu tahu Ustazah atau bagaimana? Ya, jadi dia melanjutkan hafalannya atau bagaimana Ustazah? Itu tadi 3 pertanyaan. Kami persilakan kepada Ustazah Ida untuk menjawab. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi, apa ya tadi ya? Bolehkah? Ketika sedang haid. Oh itu yang niat tadi ya? Okay. Ya, dia tidak makan dari subuh sampai maghrib, tapi tidak niat puasa. Sebenarnya orang yang sedang haid itu tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa, tapi dia mempunyai kewajiban untuk mengqadha'nya, untuk menggantinya. Nah, apakah setelah dia melakukan hal tersebut, misalnya nggak makan dari pagi sampai maghrib, terus dia nggak usah bayar hutang? Tidak, tetap dia harus membayar atau mengqadha' puasanya. Tapi dia mendapatkan pahala apa? Pahala menghargai orang yang sedang berpuasa. Jadi nggak punya kewajiban untuk membacanya. Ya,
Yang mempunyai kewajiban membaca niat puasa siapa? Ya orang yang melaksanakan puasa, gitu ya sayang ya. Jadi alhamdulillah Ananda ini melaksanakan adab yang baik seorang anak yang haid saat bulan Ramadan dengan cara dia enggak ikut merasakan merasakan lapar dan dahaga gitu ya. Kalau menurut Ustazah seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu boleh enggak mendengarkan atau menyimak temannya yang sedang mengaji atau menyimak temannya yang sedang hafalan. Wah, itu bagus sekali. Bagus sekali. Kalau misalnya gini, misalnya pas dengar, habis itu salah, temannya salah. Gitu. Boleh benerin nggak us? Boleh. Tapi nggak usah dengan niat membaca Al-Quran. Misalnya apa ya? Qul huwallahu ahad. Nah, temannya salah bacain. Qul huwallahu apa gitu ya. Nah, itu boleh dibenarkan. Nah, itu dapat pahala yang sama juga mendengarkan ya. Membetulkan teman yang salah juga nggak apa-apa, boleh. Kalau Ustazah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, pertanyaan yang ketiga ya Ustazah ya. Saya ini penghafal Al-Quran. Ya Allah, alhamdulillah. Yang tanya siapa Ustazah? Nashwa. Mbak Nashwa ini itu ya, penghafal Al-Quran ya insya Allah. Semoga nanti jadi penghafal Al-Quran. Amin. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan bagus sekali. Saya itu punya target hafalan Ustazah. Kemudian aku kedatangan haid ya. Boleh enggak dilanjutkan menghafalkan Al-Quran? Kalau sarannya Ustazah, ini kan menurut Ustazah ya. Bisa diganti hafalan yang lainnya. Misalnya menghafalkan hadis, menghafalkan tafsir, ya kan? Nah, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan, ya. Kalau misalnya setorannya ini harus mendadak, misalnya gitu, ya, terpaksa atau mau ada ujian, boleh, tapi sebaiknya diganti dengan menghafalkan yang lain, bisa menghafalkan tafsir, menghafalkan hadis, kayak gitu ya sayang ya. Oke, dari saya kayak gitu aja Ustazah. Barangkali ada yang mau sharing, boleh. Iya, Ustazah. Sebelum kita buka sesi sharing-sharing, ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin, Ustazah. Pertanyaannya yang pertama dari Ana Altofunisa, kelas 4A. Ustazah mau tanya, apakah kalau kita sholat di masjid, terus kita tidak sengaja atau tiba-tiba kita haid, bagaimana si agresia? Terus mau tanya, apakah cuma orang Islam yang haid, Ustazah? Itu pertanyaannya. Baiklah, untuk ini pertanyaan terakhir ya. Nanti selanjutnya mungkin ada sesi sharing-sharing yang mau berbagi pengalaman, tapi sebelumnya kita persilahkan kepada Ustazah Ida terlebih dahulu untuk menjawab 2 pertanyaan tadi. Silahkan Ustazah Ida. Ustazah, saya ini udah jamaah di masjid. Wah, senang sekali ya, sering berjamaah di masjid ya. Terus tahu gitu, itu brojol ya, keluar dia ya, tanpa pamit, tanpa salam, dia tahu-tahu keluar Ustazah. Terus gimana? Segera menjauhkan diri dari masjid. Ya, yang bisa Ustazah sampaikan segera Allah itu ya, kayak gitu ya. Kita pasti teman-teman yang udah haid pasti pernah kayak gitu. Nah, itu saran Ustazah segera menjauhkan diri dari masjid. Takutnya nanti kepes ya jatuh atau keinjek orang lain, nanti najisnya tambah kemana-mana. Itu Ustazah dari saya. Kemudian yang selanjutnya tadi pertanyaannya apa ya? Ustazah itu apakah cuma orang Islam yang haid, Ustazah? Ya, tadi sebelum Ustazah bacakan amalan-amalan pada bulan Ramadan, kita sudah belajar tentang haid itu apa sih? Udah ya tadi ya. Nah, itu memang kejadiannya itu secara biologi dari seorang perempuan dan ketentuannya itu sudah ditetapkan oleh Allah ya, anak-anak ya. Jadi seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini itu pasti akan mengalami haid. Nah, haid itu sebagai ciri bahwasannya kamu sudah remaja, kamu sudah balik. Balik itu sudah dewasa, sudah apa ya? Ya sudah dewasa gitu Ustaz. Jadinya semuanya kalau perempuan, cuman kita enggak tahu apa pas SD kena dapat haidnya atau pas SMP kena haidnya. Yang penting kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika haid
sama apa yang kita lakukan kalau waktu haid itu nggak bolehnya ngapain aja. Nah, kayak kegiatan ini Ustazah, kan ada anak kelas 1, ada anak kelas 2, kelas 3, kan belum haid Ustazah. Perlu nggak belajar kayak gini? Perlu. Ya, karena siapa tahu keluarnya nanti kelas 2. Ada lagi yang keluarnya kelas 3 ya. Jadi berilmu dulu, menuntut ilmu dulu. Karena anak perempuan suatu saat pasti akan mengalami yang disebut dengan haid. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir ada? Udah ya? Terus tadi itu pertanyaan terakhir. Ya, alhamdulillah ya semua pertanyaan tadi sudah dijawab ya, dan mungkin saya tekankan sekali lagi tentang masalah haid ini dari keputusan pertama, seminar keputusan pertama tadi sudah pernah dijelaskan oleh Ustazah Atiyah ya, kalau memang haid itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh wanita di dunia ini pasti akan mengalami haid. Cuman bahasanya beda. Kalau di Islam bahasanya haid, dan ada beberapa syariat-syariat dan ada beberapa ketentuan-ketentuan dan peraturan yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan wanita haid dalam melakukan ibadah. Tapi kalau untuk di agama lain mereka juga punya aturan-aturan tersendiri. Cuman yang kita pelajari yaitu adalah yang seperti yang sudah kemarin-kemarin, yaitu tentang sholat bagi wanita haid, puasa bagi wanita haid seperti apa hukumnya, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, untuk selanjutnya Ustazah mungkin ada sesi sharing-sharing mungkin ya Ustazah. Mungkin anak-anak atau teman-teman ada yang punya pengalaman apa ketika haid, mungkin kelas 6, kelas 5 yang sudah haid, apa yang pernah dirasakan ketika haid, nyeri atau bagaimana, atau apa, silahkan bisa di-share ya. Silahkan bisa berbagi di sini. Bukan untuk membuka aib atau apa, tapi untuk kita belajar bersama, untuk mengantisipasi bagaimana kalau, oh aku belum pernah merasakan itu, nanti suatu saat kalau seumpama aku merasakan haid dan terjadi hal seperti itu, kita sudah bisa mengantisipasi, kita sudah tahu bagaimana solusinya. Silahkan siapa yang mau berbagi. Boleh pakai angkat tangan, boleh langsung bersuara, langsung sebutkan nama. Itu ada yang angkat tangan tuh, ada Mesya, ada Risha, ada Raya, itu saja. Silakan. Mana ini? Aduh, nggak kelihatan sana. Ayo, siapa yang mau bercerita, berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pengalaman? Oh, ini ada 3 ini, Mesya, Raya, sama Risha. Ini tidak sengaja angkat tangan atau bagaimana ini? Ya, siapa yang mau cerita? Mungkin Ustazah pas haid kok 2 hari keluar, terus aku nggak puasa, terus 3 hari nggak keluar, aku nggak puasa, terus nggak puasa lagi, terus gimana gitu, cerita dari anak-anak. Ayo. Nggak ada kayaknya Ustazah, insya Allah anak-anak udah paham ya. Kalau pesannya Ustazah sih melakukan amalan kewajiban apalagi itu sesegera mungkin, seperti sholat ya, karena kita nggak tahu kapan datangnya haid itu ya. Kemudian nanti pahalanya tetap mengalir saat kita sedang haid ya. Jadi saat suci dibanyakin banyak ibadah, nggak cuma sholat itu aja, dibanyakin baca Al-Quran, dibanyakin ikut kajian. Insya Allah pahalanya itu akan mengalir terus walaupun kita dalam keadaan haid. Itu aja pesannya Ustazah. Insya Allah anak-anak sudah mengerti. Nanti kalau ingin tanya-tanya lagi bisa japri Ustazah Ida ya, atau Ustazah Liu juga boleh. Nanti ditentukan wali kelasnya juga boleh ditanyakan kepada Ustazah. Nanti Ustazah share di japri atau di WA Ustazah. Begitu aja kayaknya. Baiklah anak-anak. Ya, alhamdulillah ya, kita semua sudah mendengarkan ilmu-ilmu yang insya Allah sangat amat bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin ada yang baru tahu, ada yang baru pertama kali mendengar, atau mungkin juga ada yang sudah pernah mendengar apa yang sudah disampaikan Ustazah Ida. Tapi apapun itu dan ilmu yang sudah kita dengar dan kita pelajari bersama-sama hari ini, insya Allah bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Sebelumnya
Baiklah, sebelum Ustazah tutup, ini ada satu pertanyaan terakhir dan ini penting sekali. Kenapa pertanyaannya muncul di akhir ya ini? Mungkin kelupaan tadi ya. Tapi ini sangat amat penting ya, karena ini selain juga berhubungan dengan kebersihan atau selain berhubungan dengan najis atau tidaknya, dan ini juga berhubungan dengan kesehatan dari alat reproduksi wanita atau berhubungan dengan kelamin kita sebagai perempuan. Pertanyaannya adalah dari dia. Oh, ini datang dari Ustazah Dia. Bisa diberikan cara membersihkan pembalutnya biar lebih bersih dan aman. Nah, terima kasih Ustazah Dia atas pertanyaannya Ustazah Dia. Iya, benar sekali. Ini untuk pengetahuan untuk kita semua ya, khususnya untuk anak-anak yang baru haid atau yang belum haid, biar nanti tidak kaget dan tidak bingung cara membersihkan pembalut dengan bersih dan aman. Baiklah Ustazah Ida, kami persilahkan. Ini dilihatkan pembalutnya apa enggak? Enggak, kayaknya nggak perlu ya, karena nanti di-share di YouTube ya. Tapi sebenarnya tak apa-apa ya, sebagai media pembelajaran sebenarnya nggak apa-apa. Nah, baiklah teman-teman, tadi sebelumnya Ustazah menerangkan tentang menjaga kebersihan saat haid ya. Jadi cara yang paling bagus yaitu dicuci pembalutnya itu ya. Jadi jangan, kan kalau pembalut itu pasti ada perekatnya kan, ada perekatnya kan. Buat golong kayak pampers itu ada penggolongnya, nanti langsung ditutup gitu ya. Nah, tapi dalamnya itu masih ada darahnya. Nah, itu boleh enggak sih dibersihkan seperti itu aja? Jelas enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh, Nak? Karena kan takutnya pas terbuka darahnya itu najis apa enggak? Najis kan? Nah, kalau terbuka pertama dilihat orang yo, kan yo. Kan? Nah, yang kedua juga najis. Jadi sebisa mungkin dicuci pembalutnya. Ya. Dulu pernah ada waktu pelajaran keputrian sebelum kita virtual ini, malahan ada anak yang tidak bisa menggunakan pembalut. Jadi pakai pembalutnya itu kebalik. Jadi yang buat perekatnya itu dipakai di atasnya CD-nya, celana dalamnya, jadinya kelengket kan ya. Memang pembelajaran keputrian tuh perlu ya anak-anak ya. Terus cara membersihkannya gimana? Disiram pakai air ya. Kalau bisa jangan tinggi-tinggi. Kalau terlalu tinggi kena bajumu kan kecipratan, terkena najis ya. Taruh di bawah, disucikan pakai air sampai memutih gitu, terus nanti dikasih, kalau si kotor dan kotor boleh disabun. Makanya kalau beli pembalut jangan yang banyak gel-gelnya itu kan. Kalau di gel-gelnya kan pasti tersisa darah-darahnya di dalam gelnya itu ya. Nah, kalau pakai gel yang berlebihan kan nggak baik untuk alat reproduksi. Itu menurut Ustazah dibersihkan yang baik gitu aja ya. Jangan lupa dicuci. Ya, kalau mau dibuang juga ditutup. Takutnya nanti kebuka, kelihatan najisnya, terus misalnya najisnya kena orang yang ngambil sampah kan, kok meper kemana-mana kan kamu nggak tahu. Gitu Ustazah. Ya, sampai di sini. Terima kasih Ustazah. Penutupannya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ustazah Ida.